إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal menuju kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairat taqwa wattaquni ya ulil albab." Bawalah bekal karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang punya akal sehat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Menjadi seorang suami dan bapa yang ideal bagi istri dan anak-anak ini merupakan dambaan kita semua. Dan menjadi seorang suami dan bapa ideal ini tidak mudah, kecuali bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sosok kepala rumah tangga yang ideal dan yang sejati telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, khairukum khairu li ahli wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi Ismail alaihissalam di dalam surah Maryam, "Wasquru fil kitabi Ismail innahu kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah wa zakah wa kana inda rabbi mardiyan." Dan ceritakanlah Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan dia selalu memerintahkan kepada keluarganya untuk menaikkan solat dan membayar zakat, dan dia adalah seorang yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah potret hamba Allah yang mulia, Nabi Ismail. Beliau kepala rumah tangga yang ideal dan sejati, dan Nabi Ismail sempurna imannya kepada Allah taala. Nabi yang soleh, kuat dalam menaikkan ketaatan kepada Allah sehingga beliau meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ismail alaihissalam, beliau selalu membimbing istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sifat yang mesti dimiliki oleh kepala rumah tangga yang ideal. Yang pertama adalah soleh dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang kepala rumah tangga soleh, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah melakukan kesyirikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan dirinya dan urusan rumah tangganya. Allah Subhanahu wa taala akan beri jalan keluar dari setiap kesulitannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah membukakan jalan keluar baginya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya jadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Kemudian sifat yang mesti dimiliki kepala rumah tangga adalah bertanggung jawab memberi nafkah keluarganya.
istri dan anak-anaknya. Ini merupakan kewajiban utama kepala rumah tangga. Ia harus semangat mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Cari nafkah yang halal dan belanjakan kepada yang halal. Kemudian yang berikutnya adalah memperhatikan pendidikan agama bagi istri dan anak-anaknya. Ini merupakan kewajiban utama kepala rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudha an-nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan maksud memelihara diri dari api neraka ialah mewajibkan diri kita untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya serta bertobat dari segala dosa yang menyebabkan murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Adapun memelihara istri dan anak-anak dari api neraka ialah mendidik mereka, mengajarkan mereka syariat Islam dan memaksa mereka untuk benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah itu selalu mendoakan mereka, mendoakan istri dan anak-anak agar mendapatkan kebaikan, agar istiqomah menjalankan agama Islam dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kebahagiaan dan kesejukan hati ketika istri dan anak-anak kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama istri dan anak-anak kita di dalam surga Firdaus. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada seorang datang kepada Aisyah menanyakan apa yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW di rumah. Maka Aisyah beliau mengatakan bahwa Nabi SAW ketika di rumah beliau biasa bantu istri, dan apabila terdengar azan maka beliau segera untuk menetapkan sholat berjamaah di masjid. Inilah nasihat yang berharga bagi kita. Mari kita bantu istri kita, anak-anak kita di rumah, dan apabila terdengar azan mari kita datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, melaksanakan sholat berjamaah 5 kali sehari semalam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Allah, jadikan negeri kami negeri yang aman, makmur dan sejahtera. Ya Allah, berilah kami pemimpin yang adil, jujur dan amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahil alamin.